Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala sayyidil awwalina wal akhirin akramis sabiqina wal lahiqin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bi hudahu ila yaumil. Amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa berdua kali ya. Tadi pertama cuma yang kedua ya. Yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita genap mendapatkan 90 hasanah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah kita disampaikan ke bulan Rajab. Setiap kali kita memasuki suatu waktu, kita itu bersyukur kepada Allah. Kita bangun tidur langsung bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bertahmid. Bangun tidur ya, belum ngapa-ngapain, yang kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kurang indahnya apa Islam? Kurang sempurna apa Islam? Bangun tidur sudah disuruh ingat kepada Allah. Inilah salah satu rahasianya kenapa zikir itu membuat hati tenang. Karena apa? Hati itu akan tenang manakala nyambung. Nyambungnya kepada siapa? Kepada Sang Maha Penggerak hati. Yang gerakan hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hati kita itu nyambung kepada yang Maha menciptakannya dan yang Maha menggerakkannya, kita akan tenang. Dibangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah. Setiap kita akan melakukan sesuatu pekerjaan, kita membaca bismillah. Masya Allah. Kita bertahmid kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Disampaikan ke bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang kita disunnahkan untuk memperbanyak kebaikan. Disuruh kita menabung kebaikan, menanam kebaikan.
Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Ibadah kita, muamalah kita, ibadah kita, muamalah kita, contoh lengkapnya, contoh sempurnanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Masuk bulan Rajab, beliau berdoa. Beliau berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri. Beliau berdoa supaya ibadah beliau, doa beliau menjadi contoh untuk umatnya. Menjadi contoh untuk umatnya. Dan kalau kita niru, ngikuti Rasulullah, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Kenapa? Karena Rasulullah nggak ada salahnya dalam ibadah. Karena Rasulullah itu dijaga dari kesalahan. Para nabi diberi kekhususan, yaitu namanya al-ismah. Al-ismah. Jadi seorang nabi, setelah dia menjadi nabi, itu dia dijaga dari kesalahan. Tidak ada kesalahan. Lebih khusus lagi lah dalam menyampaikan wahyunya. Kalau sebelum kenabian mungkin saja ada kesalahan, seperti Nabi Musa. Dia sebelum meninggal, sebelum dia jadi nabi, sempat ngapain? Dia mukul orang itu mati. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu belum kenabian. Nabi tidak punya kesalahan. Maka kalau kita mencontoh, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-azim. Ayat ini biasanya disebutnya bulan Maulid aja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ini ayat untuk sepanjang masa, bukan Maulid doang. Maulid itu kadang-kadang ditulis di banner lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Keuswahan Rasulullah itu sepanjang waktu, dan semua aspek kehidupan, semua kebaikan, bernyontohlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya yaitu apabila memasuki bulan Rajab, perbanyak doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apa yang diminta, Bu? Apa yang diminta oleh Rasulullah? Rasulullah minta keberkahan. Yang diminta adalah keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan banyaknya kebaikan dan terus menerus. Kathratul khairi wastimraruhu. Apa aja yang diberkahi? Banyak yang diberkahi. Nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan tidak datang secara spontan.
Yang namanya keberkahan itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Ibu sekalian, barokah itu ada sebabnya. Pertama, sebab keberkahan itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu artinya apa? Taat. Kerjain perintah, jauhi. Nah ibu tadi waktu akidah ibu, saya dengerin aja bu, kita rekaman. Wa anna khairal dunya wal akhirati fi ta'ati. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Wa anna khairal dunya wal akhirati fi ta'ati. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat diraih dengan taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah. Kemudian ibu lanjutkan wa anna syarrad dunya wal akhirah fi maksiyati. Betul nggak bu dibaca itu bu? Nah, itu keyakinan, itu keimanan. Saudara ini pada ibu sekalian, apapun zikir yang ibu baca, usahakan untuk dipahami supaya lebih yakin. Apalagi Al-Quran, ya. Apalagi Al-Quran, usahakan untuk dipahami. Jadi ibu di dalam akidahnya baca wa anna khairid dunya wal akhirati fi ta'ati wa anna syarrad dunya wal akhirati fi maksiyati. Orang taat dapat kebaikan, orang bertakwa dapat kebaikan. Nuntut ilmu bu harus bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengadu, ya, menyampaikan keluhannya kepada Waqi', gurunya namanya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya tidak tahu nih anak MI sekarang diajarinnya atau enggak, anak Tsanawiyah sekarang diajarin atau enggak. Dulu kalau saya seingat saya ini sejak di ibtidaiyah sudah diajarin. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi', su'ahibli, hafalan saya error, hafalan error. Oh, ulama-ulama salaf bu, dulu bu, hafalan itu kuat bu. Al-Quran awal-awalnya nggak ditulis di mushaf, hadis nggak dikitabkan, enggak. Di mana di hati mereka? Kenapa? Ada dua sebabnya bu. Ada dua sebabnya. Ya. Yang pertama kapasitas ingatan mereka itu besar. Yang ngerti komputer pasti paham. Jadi memori mereka itu kapasitasnya besar. Jadi ingatan mereka sangat kuat. Yang kedua, sayalanu adhanihim, otak mereka encer. Bu, pernah dengar istilah otak encer? Itu untuk orang yang pintar juga cerdas, otaknya encer, bukan otak udang. Bukan otak, iya karena otak lo otak jongkok, tidak otak udang. Jadi asal kuat hafalannya. Termasuk Imam Syafi'i, Masya Allah, masih kecil udah hafal Al-Quran, baca kitab Al-Muwatta di depan gurunya Imam Malik, sekali baca udah hafal semuanya. Semuanya udah dihafal. Suatu ketika dia menyampaikan keluhannya mengadu kepada gurunya Waqi'. Ini hafalan saya ini ada errornya. Apa kata Waqi'? Kata Imam Syafi'i, fa'amba'ani bi'annal ilma nurun. Maka Waqi' mengatakan ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat.
Kebaikan itu diraih dengan takwa kepada Allah, termasuk ilmu. Karena apa? Ilmu itu sumbernya dari Allah. Ilmu itu sumbernya di Al-Quran. Ilmu itu sumbernya di Al-Quran. Maka apapun pendidikan, kalau tidak ada dasar Al-Quran, jangan harap berkah. Apapun ilmu yang baik, kalau tidak ada dasar Al-Quran, itu tidak akan berkah. Ibu-ibu sekalian, sebab keberkahan itu pertama apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar, sering diucapkan, sering dibacakan ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari kesulitan. Enggak ada istilah buntu. Selama yang dilakukan kebaikan itu jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Gak ada istilah buntu, gak ada saja jalan. Al-Walid, Bapak Kiai Haji Abdullah Syukri pernah nasihatin saya. Dia bilang gini, ente nanti di pondok, di pesantren pasti ngadepin masalah. Pasti ngadepin masalah. Pasti itu benar. Disebutin lah masalahnya gini. Saya nggak mau terlalu panjang jelaskan masalah ini. Terus apa kata beliau di ujungnya? Ente bakal ngalamin. Ente bakal ngalamin. Terus beliau bilang gini, di kantor itu setiap hari minimal 25 masalah. 25 masalah. Kata beliau, masalah itu ada yang harus diselesaikan, ada yang boleh diselesaikan, dan ada yang tidak perlu diselesaikan. Kalau masalah isu, jangan ladenin, jangan tanggapin. Biarin aja orang ngomong, tadi juga capek diam. Betul, Bu? Iya. Setiap kita berbuat pasti ada reaksi. Saya cerita ibu pengalaman hadir di majelisnya Habib Anis Al-Habsyi di Solo, khataman Sahih Bukhari, ya, ngaji khataman Sahih Bukhari itu dengan Habib Husin almarhum, ya, kemudian maulid. Itu ketika khataman Sahih Bukhari sambil baca kitab, kita disediain pen, disediain kaca-kacangan, tapi makannya habis ngaji, bukan sambil ngaji gayemin. Tahu gayemin, Bu? Habis ngaji makanya. Jadi ibu sekalian, ya, ibu sekalian, orang yang bertakwa, Allah beri jalan keluar dari segala kesulitan. Adapun kesulitan itu biasa, sunnatullah. Orang berjuang, pasti perlu pengorbanan, ada kesulitan, ada tantangan. Ya. Kalau nggak mau ada kesulitan, nanti di surga itu sempurna semuanya. Di dunia tidak ada yang sempurna, dan yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal thummal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian level bawahnya. Termasuk dalam sakaratul maut. Kematian itu ada sakaratul maut, ada Nabi Muhammad SAW menghadapi sakaratul maut itu sampai beliau itu meriang, sampai beliau itu demam.
menghadapi sakaratul maut. Innal mauti la sakarat. Maka kita, salah satu doa kita dalam kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin wal najata wal afwa hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Masya Allah. Bagaimana supaya dimudahkan beramal soleh yang istiqomah. Kematian itu nasihat, Ibu. Seorang tokoh kemasjidan, peradaban masjid baru saja dipanggil Allah. Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Jazir. Bagaimana ketika sakaratul maut? Masya Allah. Dia sudah diperlihatkan sebelum dia nutup mata, itu diperlihatkan bagaimana alam barzah. Dikatakan saya alam barzah bahagia, dan dia senyum. Itulah salah satu wujud dari perintah, dari firman Allah, dari kabar gembira yang Allah sampaikan untuk orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kita Allah, ya, Rabb kita Allah. Dan itu bukan ucapan saja, bukan ikrar saja. Ibu-ibu Masya Allah, ikrar akhirnya lengkap banget. Lengkap banget, Masya Allah, lengkap ya. Nah itu harus menjadi keyakinan. Dan kalau kita terus sebut terus akidah itu, terus kita bertahlil, terus kita berzikir, itu nanti akan, itu yang akan keluar dari mulut kita di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Jangan remehkan zikir, jangan remehkan tahlil, jangan remehkan tasbih, ya. Apalagi menjelang kita tidur, ya. Di saat-saat kita dalam kesulitan, itu akan ada pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. May yattaqillah yakun ma'ah, wa man yakun ma'ahu yakun lahu ma'ahu wa ma'ahu fi'atun la tughlab wa harisun la yanam wal hadil ladzi la yadhil. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bersama dia. Dan kalau Allah bersama dia, maka Allah akan gerakkan sekelompok makhluknya yang tidak akan terkalahkan. Bu, saudara kita di Gaza, apa mereka mengangkat bendera putih, Bu? Apa mereka rukuk atau tunduk di depan Israel? Tidak. Lebih 2 tahun. Apa bekal mereka? Al-Quran. Beberapa hari yang lalu baru saja diwisuda 500 orang hafid dan hafidhah. Mereka Quran yang mereka pegang, nggak ada yang lain. Semua hancur, rumah semuanya, semua pabrik roti, semuanya, rumah sakit hancur, nggak ada disisakan. Sekarang lagi kebanjiran, angin besar, tenda-tenda mereka diterpa angin dan lain sebagainya. Kelebu, Bu. Tahu kelebu, Bu? Tahu kelebu enggak? Apa kelebu?
Bu di Jakarta, Bu. Kalau hujan itu kelebu. Kalau hujan, kelebu. Siapa tuh kalau kelebu dulu Ibu itu airnya bening. Ya kan Bu? Kalau sekarang Masya Allah, kayu gelondongan, kayu gelondongan. Air itu udah nggak berwarna lagi sudah. Tanah dan air. Ibu sekalian, Quran, bekal mereka itu Quran. Dari kecil ditanamkan Al-Quran. Ditakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki yang enggak diduga-duga. Masya Allah. Saya cerita kejadian Ibu waktu kemarin umrah hari Jumat. Biasa kalau hari Jumat kita sholat Jumat di Masjidil Haram Makkah atau di Masjid Nabawi itu datang sholat awal. Karena hari Jumat dari mana itu datang sholat. Ya. Ini saya ngomong ada saksinya nih. Anak saya itu di kamar itu Adil. Jadi saya waktu itu berangkat 10:30 Bu. 10:30. Coba di sini ada orang juga 10:30. Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Masih playground, masih, ya, Bu sekalian, berangkat 10:30, sampai di sana, udah nggak ada tempat, nggak bisa. Saya duduk ambil tempat dekat termos air Zam-Zam. Ya udah, saya nggak mau nyelak orang, udah duduk air Zam-Zam. Menjelang azan, ada orang datang oleh saya, ditepok saya. Saya kaget petugas. Kagak Bu. Ternyata dikasih tempat. Orang Saudi itu dikasih tempat dan disediain sejadah. Alhamdulillah. Ini saya bukan cerita ingin membanggakan diri, namun bilang enggak. Artinya apa Ibu sekalian? Ya. Kita itu dalam beribadah itu jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang. Dan memang adabnya begitu Ibu. Jadi kalau kita datang hari Jumat, jangan ngelangkahin pundak orang lain. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, Ibu sekalian. Nah, Ibu sekalian, jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya nggak menduga itu. Bahkan awalnya saya tak kaget, takut itu dia petugas, nggak boleh saya duduk di tempat. Ternyata dia sudah nyediain tempat dan sejadah. Itu nggak diduga, enak begitu Bu. Yang nggak enak sesuatu yang kita uber tapi nggak dapat. Oh, rezeki ini kita udak-udak Bu. Waduh, siang malam kita kerja kita nggak dapat. Itu makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang niatnya akhirat, dunia akan mendatangi dia. Dan barang siapa yang niatnya dunia itu akan lari dari dia. Terus sekalian. Jadi dunia itu siapapun dapat jatah, dapat rezeki. Hanya bedanya orang yang beriman itu adalah keberkahan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi Ibu sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah takdirkan buat dia ada segolongan makhluk yang mendukung, yang membantunya dan tidak bisa dikalahkan. Siapa? Malaikat. Dan itu yang diakui oleh tentara Zionis, tentara Israel. Kenapa kami berperang dengan orang-orang seolah bayangan aja, nggak kelihatan? Artinya apa? Ditutupi oleh malaikat, ditutupi oleh malaikat. Ini kenyataan. Jadi mereka yang ngomong. Yang kedua, wal harisul ladzi la yanam. Allah berikan kepadanya, yaitu penjaga yang gak pernah tidur. Gak pernah tidur.
Ibu berangkat tadi dari rumah, langkah kaki kanan duluan, baca bismillah, amantu, tawakkaltu, wala haula illa, wala haula bukan wala haula, bukan wala haula wala quwata, ya itu wala haula, wala haula wala quwata, ya. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk memberi jaminan. Tapi malaikat ini suaranya ibu nggak dengar, karena malaikat itu ghaibiyah, sesuatu yang gaib, sesuatu yang nggak bisa dilihat. Apa kata malaikat tersebut? Hudita, kamu dapat hidayah. Yang kedua, wuqita, engkau dapat perlindungan, itu wiqayah. Yang ketiga, kufita, engkau dapat kecukupan. 3, wah masya Allah 3. Lengkap ini. Pertama hidayah, dikasih petunjuk. Ya. Ya karena memang tujuannya ngaji. Biar di jalanan lihat sesuatu yang sifatnya dunia, itu tetap aja ibu. Fokus. Ya, berjalan lurus menuju majelis. Budi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wukita, mendapatkan wiqayah, penjagaan. Kanan ibu, kiri ibu, malaikat. Ya, dijaga sekalian. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia banyak dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada zikir pagi yang setiap pagi itu dilazimkan oleh beliau. Anas bin Malik ini umurnya panjang. Maka dia mengalami khalifah yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf dikenal sebagai khalifah yang sangat kejam. Kejam banget. Maka satu ketika Anas bin Malik ini akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, Anas bin Malik satu ketika akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka Hajjaj bin Yusuf ini mutus. Dia mengirim utusannya untuk memanggil sahabat bernama Anas bin Malik. Datanglah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf ini mengurungi niatnya, diurungkan niat, gak jadi. Terus ditanya, wahai Anas, apa yang engkau lakukan? Kenapa wahai Khalifah? Ya, aku melihat di pundak kanan dan di pundak, betul di pundak ini, di pundak kanan dan di pundak kirimu itu ada harimau yang siap menerkam aku. Yang siap menerkam siapa? Hajjaj bin Yusuf. Apa yang kau lakukan? Kata Anas bin Malik, saya diajarkan doa oleh Rasulullah SAW yang saya baca setiap pagi. Ibu, saya cerita begini, jangan ibu mana minta doa supaya punya harimau. Bukan. Konteksnya bukan itu, ibu. Konteksnya adalah penjagaan dari Allah untuk orang yang bertakwa kepadanya. Kata Anas bin Malik, saya tidak akan ajarkan engkau ya, selama engkau masih hidup. Saya tidak akan pernah mengajarkan pada siapapun selama engkau masih hidup. Udah. Kata perawinya, maka sebelum Anas bin Malik meninggal dunia, dia ajarkan kepada yaitu saudara-saudara. Ini salah satu penjagaan dari Allah.
Semua makhluk itu adalah junudullah, tentaranya Allah. Angin itu tentara Allah, semuanya. Jadi kalau Allah menghendaki menggerakkan makhluk-makhluknya, terjadi. Lihat dalam sejarah bagaimana seorang raja yang bernama Abraha, menjelang lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, mengerahkan tentaranya yang kendaraannya adalah gajah. Untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Karena sentimen dan iri hati, Ka'bah itu menjadi tujuan orang-orang berhaji ke tempat tersebut. Apa yang terjadi? Apakah gajah itu dihancurkan dengan rudal? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim Allah kirim kayak ababil, burung ababil yang melemparkan batu-batu yang kecil, batu-batu kecil yang membakar badan daripada gajah. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bersama dia. Dan Allah yang, kalau seorang sudah dibersamai oleh Allah, maka ada kelompok yang Allah gerakkan yang tidak terkalahkan untuk membantu orang yang bertakwa tersebut. Yang kedua, ada penjaga yang tidak pernah tidur. Yang ketiga, wal hadil ladzi la yadhil, dan penuntun serta penunjuk yang tidak pernah sesat. Ini janji dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang keberkahan. Nah, takwa itu bentuknya apa? Takwa itu bentuknya adalah pengamalan. Mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, supaya kita ini diberkahi oleh Allah di dalam bulan Rajab, kerjakan kebaikan dalam bulan Rajab ini. Maka Allah larang, Allah tekankan satu larangan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim itu di dalam 4 bulan ini. Bukan berarti di selain 4 bulan itu boleh zalim, tidak. Tapi lebih ditekankan lagi, lebih ditegaskan lagi oleh Allah, jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, 4 bulan tersebut. Pertama, takwa. Ya, jam 9 kurang 10 menit. Sampai di berapa nih? 11. Jam 11 waktu. Jam 11 waktu mana? Kalau Indonesia Timur jam 11 nih. Ya. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah takwa. Ya, yang kedua adalah beristighfar. Jadi ibu, saya dengar itu dalam istighfarnya itu wan nadam alal maksiat atau alal dzunub. Jadi istighfarnya betul-betul istighfar sungguhan. Tobatnya tobat nasuha, bukan tobat sambal. Tobatnya tobat nasuha, bukan tobat. Ibu udah pasti tahu sambal. Tobatnya tobat nasuha, bukan tobat. Ya, pas banget terus bilang sambal, karena yang doyan sambal itu ibu-ibu. Ya, ibu sekalian, keberkahan yang Allah berikan, ya,
itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sedangkan manusia ibu sekalian, ini makhluk ya, yang sejak pertama kali dia diciptakan, makhluk yang pertama kali diciptakan yaitu Adam alaihissalam telah melakukan kesalahan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Rasul kula minha ragadan, silahkan makan apa yang ada di surga, silakan. Tapi ada catatan, wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba, jangan dekati ini. Oh, datang iblis. Biasa, bahasanya indah. Al adulluka ala syajaratin wa mulkin la yabla. Ikinkah kalian berdua, Adam dan Hawa, aku tunjukkan satu pohon yang kalau engkau makan maka engkau akan kekal abadi di surga. Nah, ini bahasanya setan. Bu, bahasa setan itu seperti bahasa akhir zaman. Kebalikan, Bu. Kebalikan. Ya. Dia bilang dia mau ke barat, padahal dia sebetulnya mau ke timur. Dia bilang nggak tahu, sebetulnya dia tahu. Dia bilang asli, sebetulnya itulah setan. Ya. Maka setan mengatakan, iblis itu mengatakan, wahai Adam dan Hawa, inginkah kalian aku tunjukkan satu pohon yang apabila kalian makan maka kalian akan kekal abadi di surga. Adam fa'azallahu, tergelincir, fa'azallahu masyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, keluar Adam dan Hawa dari surga. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum. Kemudian Allah berfirman, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi. Maka Allah Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Menerima kalimat dari Allah. Apa kalimat itu? Kalimat itu adalah yang Allah jelaskan di dalam surah yang lain. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini manusia pernah melakukan kesalahan. Anaknya juga melakukan kesalahan. Terjadi pembunuhan, ya. Qabil membunuh saudaranya. Kenapa? Iri hati. Dosa yang pertama itulah dosa iri hati. Dimulai dari iblis yang tidak mau sujud kepada Adam karena iri hati. Makanya ibu-ibu sekalian, kita ini bersihkan. Afdalul a'mali salamatus sudur. Amal yang paling afdal adalah membersihkan hati. Dari apa? Dari kedengkian, dari kehasudan. Nah, membersihkan hati. Manusia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khata'un. Ada saja kesalahannya.
Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik setiap anak cucu Adam mereka melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan apa? Dia adalah orang yang bertobat kepada Allah. Banyak istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang bersih dari dosa, beliau mengatakan ini astagfirullah fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 100 kali. Riwayat lain ada mengatakan 70 kali. Maka kita disunahkan di dalam bulan Rajab untuk memperbanyak mengucapkan Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Lebih khusus lagi setelah sholat subuh, sebelum zikir yang lainnya, dan setelah sholat maghrib sebelum zikir yang lainnya. Barang siapa yang melazimkan itu di dalam bulan Rajab lillahi ta'ala, maka tidak akan disentuh kulitnya oleh api. Hanya dia akan selamat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk orang yang diselamatkan dari api, ya, dijauhi dari api. Tidak saja ibu sekalian yang saya sampaikan itu untuk istighfar seperti yang Allah berfirman dalam surah Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu ghaffara. Beristighfar, minta maghfirah. Istighfar dan minta maghfirah, minta ampunan. Sungguh Allah Maha Pengampun. Orang yang beristighfar sungguh-sungguh, betul-betul dia yakin, betul-betul dia beriman dan menyesali semua kesalahan dan dosanya, yursilis sama alaikum midrara, akan diturunkan air dari langit, diturunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan apa? Rizki, harta-harta dan keturunan, ya, keberkahan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan Allah, ya, Allah buatkan, Allah ciptakan untuk kalian apa? Jannat. Surga ini apa? Taman-taman, kebun-kebun, tanaman-tanaman, wa anhar, dan sungai-sungai. Nah, karena tanaman dirusak, lingkungan dirusak, hutan dirusak, jadinya juga sungai rusak. Akhirnya yang harusnya menjadi nikmat menjadi bala. Innalillahi yang terjadi. Ini terjadi. Ini nggak kebetulan, ibu, nggak kebetulan, bukan. Ya, nggak kebetulan. Hari Ahad yang lalu ada seorang tamu, dia dokter, ya, ngomong tentang kejadian di Aceh dan di Sumatera Utara, Sumatera Tengah. Ya karena mereka nggak ngamalkan Al-Quran, kata dia. Kata waktu itu dia nggak banyak ngomong. Dia ngomong tentang Aceh, tentang Sumatera Utara, tentang Sumatera apa? Karena mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Semua nikmat, ya, semua nikmat Allah berikan. Ya, dengan apa? Salah satunya dengan orang beristighfar kepada Allah. Dibilang wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Sungai-sungai itu yang menciptakan Allah. Sungai-sungai itu yang menciptakan Allah. Dan kita, Masya Allah, orang Indonesia, bangsa Indonesia itu sebetulnya adalah negeri itu negeri yang kaya, ibu. Kaya betul. Kaya, segalanya ada. Ya. Sumber daya alamnya luar biasa, ada semuanya. Tapi ditakdirkan orang-orang
yang mempunyai kekuasaan orang-orang yang tidak mengerti agama. Tidak mengerti agama sehingga mereka menjalani amanah itu tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Terakhir dan yang ketiga yaitu keberkahan diraih dengan apa? Dengan banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Ibu, ini saya ada cerita. Ceritanya ini, ya ini berkenaan dengan kehidupan rumah tangga. Ya. Jadi ada seorang sahabat bernama Abu Talha. Abu Talha ini salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, istrinya bernama Ummu Sulaim. Istrinya bernama Ummi Sulaim. Anak Abu Talha meninggal sementara Abu Talha tak ada di rumah. Jadi anak Abu Talha meninggal sementara bapaknya nggak di. Maka ibunya anak-anaknya bilang kepada tuannya, jangan ceritain, nanti dia kaget. Jangan ceritain, nanti di kaget. Nah, pas pulang ya, Abu Talha ke rumahnya, istrinya itu campur dengan baik, ya, kasih makanan, ya, kondisi ini tidak disuguhin makanan yang dia senang. Kemudian dia dandan, habis dandan dia ajak ke kamar. Terus kan, setelah urusan suami istri di kamar, baru sang istri ngomong begini, bagaimana kalau kita ini punya barang pinjaman milik satu pihak, kemudian pinjaman itu ditarik, gimana? Ya kita terima, kita terima. Nah, terus apa ibu sekalian? Setelah itu baru istrinya bilang, anak kita meninggal dunia. Kata suaminya, nanti ini gimana sih? Kenapa nggak bilang dari pas baru datang? Ya. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah. Ini saya di rumah tangga ini ada anak saya meninggal, dari istri saya begini. Kata Rasulullah, nah, berkah itu, insya Allah itu berkah. Ya, dari hubungannya itu akhirnya istrinya hamil. Nah ini apa? Karena apa? Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat ibu, bukan saya cerita bu. Ini saya menyampaikan riwayat. Jadi Rasulullah katakan apa? Barakallahu lakuma fi ghafiri lailatikuma. Ya. Allah memberkahi kalian berdua itu kemarin malam atau semalam itu. Semalam. Ini doa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu, di antara ikhtiar kita mendapatkan keberkahan itu adalah dengan berdoa. Bu, nanti ini bu mau makan bu. Ada makanan nggak? Ada. Serius nih, ada sih makanan. Ada konsumsi nggak? Nah, ibu sebelum makan apa kan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Ya, sudah selesai makan ibu. Ya udah. Nah, itu makan. Nah, sekalian. Ketika kita mendoakan untuk orang yang baru saja menikah, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Para ulama mengatakan dari doa ini, ya, dari doa ini ada sesuatu yang disimpulkan bahwa kita ini disunahkan, dibolehkan, disunahkan untuk apa? Untuk
meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita ngalamin masa yang akan datang, yang itu masa kebaikan. Mudah-mudahan diberi umur boleh untuk kebaikan, untuk kebaikan, dan itu bagian daripada niat. Kita niat kebaikan, jika ditakdirkan nggak terlaksana, dapat pahala 1. Oh, kita kalau niat kebaikan, ya, terus nggak mampu ataupun tidak ada halangannya untuk melaksanakannya, maka tetap dapat niat. Ya, terus sekalian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan ya, kelebihan waktu ini kelebihan kebaikan. Kata ulama, ziyadatu khairin khair, ziyadatu khairin khair, ziyadatu khairin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana ya Allah ya hayy ya qayyum, inna du'a du'a'u wal baha'a baha'u wal jamala jamalu wal qudrata qudratu wal quwwata quwwatu. Allahumma in kana rizquna bis sama'i fa'anzil wa in kana bil ardi fa'akhrij wa in kana ba'idan faqarrib wa in kana ma'idan fa'asal fayasir wa in kana haraman fatahhir bihaqqi du'aika wa ba'aika wa jamalika wa qudratika wa quwwatika. Atina ma ataita ibadaka as-salihin, atina ma ataita ibadaka as-salihin, atina ma ataita ibadaka as-salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.